umat itu bisa maju kalau ulamanya berani. Tahun 1200-an kaum muslimin itu dapat musibah besar, diserang pasukan Tatar. Siapa itu yang Hulagukan? Baghdad sebagai pusat kekhilafahan hancur, khalifahnya dibunuh, banjir darah rakyat banyak dibantai. Dan itu tidak cukup di Irak, ya, kemudian menyebar pasukan Tatar. Ribuan tahun nggak pernah terkalahkan pasukan ini. Jadi luar biasa pasukan itu. Image-nya nggak pernah kalah. Sampailah yaitu penduduk Mesir itu ketakutan. Ini nanti setelah ini kita yang diserang. Penduduknya ketakutan, rajanya juga nggak berdaya dengan pasukannya itu. Merasa lemah lah. Pusat kekuasaan aja sudah kalah, apalagi kita. Bahasa kitanya begitu. Para ulamanya juga mencari-cari inilah mungkin. Kita bagaimana caranya supaya nggak diserang mereka. Ya, kalau bisa berdamai. Takut. Tapi ada satu ulama namanya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau itu gelarnya adalah Sultanul Ulama. Sultanul Ulama. Rajanya para ulama, penguasanya para ulama. Beliau berbeda dengan penduduk Mesir. Beliau menggelorakan semangat jihad untuk melawan Tatar. Menyampaikan kepada raja waktu itu, penguasa atau gubernur Mesir, bahwasanya mereka itu wajib untuk berjihad melawan musuh dan mengusir Tatar itu. Maka kemudian penguasa daerah waktu itu beralasan bahwasanya nanti siapa yang menjaga Mesir. Yang kedua, kas kita ini nggak cukup. Coba kalau pian yang jadi ulamanya, apa yang harus dilakukan itu? Syekh Izzuddin bin Abdissalam pokoknya kalau Allah wajibkan ya wajib. Tapi beliau tidak cukup itu, beliau kasih jalan. Kalau kalian berangkat, Allah akan menangkan kalian. Demi Allah, Allah akan menangkan kalian. Mungkin kemenangan dalam benak beliau itu kan dua, ya. Karena berjihad melawan musuh itu pasti menang. Menang pertama itu menang di dunia, menang kedua itu syahid, menang di akhirat. Tapi yang ini nggak disampaikan. Yang disampaikan pokoknya menang kalian. Kemudian terkait dengan pendanaan, kalian jual itu, harta negara jual. Yang punya barang-barang berharga dari para pejabat itu jual. Jangan menarik pajak ke rakyat sebelum kemewahan kalian ini dijual semuanya untuk membiayai pasukan, dan pasukan itu juga jangan bermewah-mewah. Cukup dengan peralatan kuda dan senjata saja. Tentunya dengan bahan makanannya. Ini Syekh Izzuddin bin Abdissalam menggelorakan semangat. Hingga akhirnya tahun 1260 Masehi terjadi pertempuran besar antara Sultan Mesir waktu itu Saifuddin Qutuz al-Mu'izzi dengan Ruknuddin Baibars. Itu mematahkan mitos yang selama ribuan tahun ada, yakni pasukan Tatar nggak terkalahkan, akhirnya dikalahkan oleh kaum muslimin dalam perang namanya perang Ain Jalut 1260. Coba kalau yang diikuti ini orang yang takut, itu habis seluruh dunia Islam. Tapi ini ada Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Tidak cukup dengan itu, tahun 1261, jadi 1 tahun setelah kemenangan itu, setelah Saifuddin Qutuz al-Mu'izzi kemudian wafat, digantikan oleh Ruknuddin Baibars. Kemudian jadi sultan, namanya gelarnya Malik Zahir Ruknuddin Baibars. 1261 itu kemudian Al-Mustansir yang ini dulu calon khalifah itu sampai ke Mesir, ngungsi ke sana. Syekh Izzuddin bin Abdissalam melihat tidak cukup, ini ada seorang pemimpin namanya Malik Zahir Baibars. Kekuasaannya besar itu. Mesir, kemudian bahkan setelah mengalahkan pasukan Tatar itu beliau menyerang pasukan Salib. Sampai ke Suriah, sampai ke Armenia itu. Malik Zahir Baibars. Tetapi oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, dia ini levelnya sebetulnya sebagai pemimpin umat Islam dipandang nggak cukup. Harus ada seorang khalifah. Sehingga di dalam Syiaru A'lamin Nubala itu diceritakan oleh muridnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam bahwasanya Syekh Izzuddin ini menyuruh Malik Zahir Baibars untuk membaiat Al-Mustansir. Kata beliau, baiatlah itu si Al-Mustansir sebagai khalifah. Jadi penobatan sebagai khalifah kaum muslimin. Apa kata Malik Zahir Baibars? Aku nggak pintar untuk membaiat, untuk melakukan penobatan sebagai khalifah. Tetapi engkau dulu yang mengangkat, dan aku akan membaiat setelah engkau ini. Dan akhirnya 1261 setelah 3 tahun itu kosong dari kekhilafahan, terangkatlah Khalifah Al-Mustansir. Siapa yang angkat?
penguasa yang besar tadi, yakni Malik Zahir Baibars, dengan permintaan dari para ulama. Para ulama waktu itu sadar betul akan hukum ini. Bapak dan saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini fungsi paling jelas ya. Orang yang ngerti harusnya seperti itu.